Perkenalkan, nama saya Lisa Ramawati dari kelas 4 PGSD Angkatan 2018, NIM 180600426. Lokasinya yakni SMK Jaya BK 03, SDN Jatisari 2, dan PKBM Sanggar Juang. Meminta izin kepada kepala sekolah dari SMK JBK 03, kemudian meminta izin kepada perwakilan dari SDN Jatiragas 2, dan meminta izin kepada perwakilan dari PKBM Sanggar Juang. Lokasi pertama yakni SMK Jaya BK 03 yang terletak di Jalan Kepuh Jati Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Narasumber yang pertama ialah Bapak Firman. Beliau adalah guru pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Hasil dari kegiatan wawancara bersamanya yakni masih banyak peserta didiknya yang memiliki kendala pada saat pembelajaran daring, di mana ada yang tidak memiliki kuota, kemudian jaringannya yang tidak stabil, dan juga ada yang memiliki HP yang tidak support, sehingga pembelajaran daring sulit dilaksanakan. Kemudian, adapun kelebihan dari pembelajaran daring, yakni siswa menjadi tahu berbagai aplikasi untuk menunjang pendidikan. Pada mata pelajaran Bapak Firman, tingkat kefokusan siswa sangat rendah. Di sini, rata-rata siswa fokus pada 10 menit pertama. Kemudian, menurut Bapak Firman, penilaian yang dilakukan oleh Bapak Firman, yakni dari segi pengumpulan tugas-tugas yang diberikan kepada siswa, dan juga dari ulangan-ulangan harian yang dilaksanakan. Media yang digunakan oleh Bapak Firman adalah YouTube dan WhatsApp, serta media Zoom yang terkadang digunakan namun lebih sering jarang digunakan. Yang lebih seringnya ialah menggunakan aplikasi WhatsApp. Selain itu, kurikulum pada mata pelajaran Bapak Firman, yakni pada mata pelajaran Bahasa Inggris, masih menggunakan kurikulum 2013, namun dikemas dengan singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, narasumber yang kedua ialah Ibu Hajah Emma. Beliau adalah guru pada mata pelajaran IPA di SMK Jaya BK 03. Menurut beliau, pembelajaran daring tentu banyak kendala yang dihadapi. Di antaranya, banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas, sulitnya memantau peserta didik, dan masih banyak lagi. Yang paling menonjol dalam pembelajaran daring ini ialah banyak sekali siswa yang kesulitan menggunakan berbagai fitur pembelajaran daring dikarenakan sinyalnya, kemudian dikarenakan kuotanya, sehingga pembelajaran masih kurang maksimal. Tingkat kefokusan yang dimiliki oleh siswa pun berbeda. Ada yang fokus dari awal hingga akhir pembelajaran, namun ada juga yang kurang fokus. Motivasi belajar siswa pun rendah. Tingkat keefektivitas pembelajaran secara daring ini kurang maksimal. Kemudian, media yang digunakan oleh Ibu Hajah Emma ialah pembelajaran dengan menggunakan WhatsApp, Zoom, dan media lainnya seperti YouTube. Kemudian, ada juga bahan ajar yang digunakan oleh Ibu Emma, berupa e-books yang sengaja diberikan oleh Ibu Emma kepada peserta didik. Bentuknya hampir mirip seperti modul, namun diberikan setiap H-1 pembelajaran. Sistem penilaian yang dilakukan oleh Ibu Emma yakni ketika siswa mengumpulkan tugasnya melalui VN WhatsApp, di sini Ibu Emma menilai apakah siswa tersebut tepat mengumpulkannya atau di waktu yang tidak sesuai dengan yang ditentukan. Disinilah Ibu Emma menilai sikap dari setiap peserta. Kemudian, untuk menilai dari segi kemampuannya,
Bu Emma menilai melalui VN yang anak kirimkan dan juga melalui ujian-ujian yang dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran baik ulangan harian maupun ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Kemudian kurikulum yang digunakan Ibu Emma tetap yakni kurikulum 2013. Di sini Ibu Emma hanya menambahkan modul untuk materi tambahan kepada peserta didik. Lokasi yang kedua adalah SDN Jatiragas II yang terletak di Jalan Jatiragas, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Narasumber yang ketiga yakni Ibu Endah. Beliau mengajar di SDN Jatiragas II. Menurut beliau, pembelajaran secara daring belum dikatakan efektif karena masih banyak siswa yang tidak mengikuti pembelajaran daring melalui Zoom. Di sini media yang digunakan oleh Ibu Endah yakni Zoom, WhatsApp, dan juga YouTube. Ketika siswa mengalami kebosanan dalam pembelajaran secara Zoom, di sini Ibu Endah memiliki siasat lain yakni dengan menggunakan aplikasi YouTube. Pada pembelajaran daring ini, penilaian yang dilaksanakan adalah dari segi pengumpulan tugas dan ulangan-ulangan harian. Kemudian metode yang digunakannya adalah PBL atau Problem Based Learning. Di sini Ibu Endah melakukan pembelajaran secara daring full, tidak ada luringnya. Kemudian, kurikulum yang digunakan oleh Ibu Endah adalah kurikulum 2013 yang dikemas sedemikian rupa lebih mudah agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga adalah PKBM Sanggar Juang yang terletak di Jalan Cireja, Jatisari, Kabupaten Karawang. Narasumber yang keempat adalah Bapak Wawan. Beliau adalah tutor dari PKBM Sanggar Juang. Menurut beliau, pembelajaran daring tentu berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Hanya saja, dalam pembelajaran daring ini ada sisi positifnya, di mana pada saat peserta merasa lelah ketika sudah selesai bekerja, mereka tidak perlu datang ke KBM untuk melakukan kegiatan pembelajaran, tapi hanya perlu menatap layar telepon ataupun komputer melalui aplikasi Zoom maupun WhatsApp. Di sini sungguh mempermudah para peserta. Namun di sisi lain, tingkat kefokusan setiap orang tentu berbeda sehingga pembelajaran bisa dikatakan kurang kondusif. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pihak PKBM memberikan modul untuk menambah wawasan dari peserta didik. PKBM yang dilakukan oleh Bapak Wawan ini di mana pembelajarannya dari segi penilaiannya itu dilihat dari bagaimana cara setiap peserta mengumpulkan tugas-tugas yang sudah diperintahkan, kemudian mengumpulkannya secara tepat waktu. Di sini dapat dinilai dari segi sikapnya. Nah, selain itu juga PKBM yang dilaksanakan ini menggunakan kurikulum dari pemerintah, bukan kurikulum darurat. Namun, kurikulum tersebut dikemas lebih singkat lagi agar isinya hanya inti-intinya saja dan juga tidak menyita banyak waktu dalam menyampaikan pembelajaran sehingga para tutor menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang luwes dan juga mudah dimengerti. Kesimpulan dari hasil wawancara, observasi, dan partisipasi pada kegiatan KKN siklus 2 yakni masih banyak kendala yang dihadapi oleh guru maupun siswa dalam pembelajaran secara daring, seperti tidak adanya kuota, terkendalanya sinyal, dan juga HP yang tidak support dalam pembelajaran daring. Selain itu, tingkat motivasi belajar anak pun menjadi berkurang, karena banyak anak yang merasa jenuh jika harus belajar melalui WhatsApp, YouTube, dan juga Zoom. Adapun metode yang biasa digunakan oleh beberapa guru diantaranya dengan metode ceramah, kemudian ada juga model pembelajaran PBL, dan beberapa sekolah menyatakan bahwa semua sekolahnya belum menggunakan kurikulum darurat karena mereka masih menggunakan kurikulum 2013 yang dikemas sehingga lebih singkat, padat, dan jelas
dan kemudian dikemas dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Rekomendasi yang pertama ialah guru harus lebih kreatif, yakni dengan pembelajaran berbasis IT, bisa dengan quizzes ataupun dengan media konkret di mana guru memperlihatkan media tersebut lalu mengoperasikan media tersebut. Yang kedua, yakni bagi sekolah SMK boleh diadakan luring, namun kita tetap harus menjaga protokol di mana lakukan sesi pada setiap jam praktek saja. Yang ketiga, bagi PKBM, ini dapat juga menggunakan fitur WhatsApp sebagai media untuk diskusi. Tidak perlu atau kurangi interaksi menggunakan Zoom. Karena akan membuat orang dewasa merasa bosan dan jenuh, apalagi jika terganggu sinyal. Namun bisa juga dengan luring di waktu-waktu tertentu.